Manchester United akhirnya menutup musim dan luka pedih setelah gagal juara. Setan Merah terkena karma karena banyak koar-koar unbeaten jelang melawan Tottenham Hotspur. The Lily Whites yang belum pernah juara selama 17 tahun malah sukses berbuka puasa. Gol tunggal Brennan Johnson menjadi penentu kemenangan pasukan Ange Postecoglou. Sementara Ruben Amorim kena mental karena membawa Setan Merah makin terpuruk. Bagaimanakah kehancuran Manchester United yang gagal total di final Europa League? Koar-koar membanggakan rekor unbeaten. Manchester United datang dengan posisi dagu terangkat di final Europa League. Pasalnya Setan Merah punya modal bagus dengan rekor unbeaten di kompetisi kasta kedua benua biru musim ini. Dari 14 laga, skuad Ruben Amorim telah meraih 9 kemenangan dan 5 hasil imbang. Bahkan rekor tersebut tak mampu diraih klub manapun santero Eropa musim ini. Sebut saja Tottenham Hotspur yang bakal jadi calon lawannya di partai pamungkas. Anak asuh Ange Postecoglou sempat tumbang 2 kali di fase grup dan leg pertama 16 besar. Manchester United kian di atas angin dengan rekor selalu mencetak gol di semua partai UEL. Setan Merah bahkan jadi tim tersubur dengan 35 kali menjebol gawang lawan. Sontak klub kebanggaan Manchester ini langsung dijagokan Opta menjadi juara dengan kas 52,4%. Berbeda cukup jauh dengan Tottenham Hotspur yang hanya mengantongi 43,2%. Seakan sudah pasti menang, The Red Devils melawat ke San Mamés dengan penuh gaya. Bruno Fernandes CS hadir dalam balutan busana necis karya perancang ternama Paul Smith. Kabarnya jas tersebut sengaja diproduksi sebagai warisan dan gaya sepak bola. Untuk setiap stylenya, jas ini dibanderol dengan harga 1.000 pound sterling atau 22 juta rupiah. Hal ini berbeda jauh dengan Tottenham Hotspur yang memilih tampil sederhana. Para penggawa The Lily Whites cuma memakai seragam olahraga biasa yang diproduksi apparel Nike. Namun, gaya jumawa Manchester United ini berpotensi jadi bahan olokan jika kalah di final. Selain itu, Setan Merah juga dihantui kutukan buruk bagi klub yang unbeaten di Europa League. Musim lalu, Bayer Leverkusen menjadi korban pembantaian usai dihabisi Atalanta di final. Padahal pasukan Xabi Alonso jadi unggulan juara karena belum terkalahkan hingga partai puncak. Berbagai kutukan dan rekor buruk nyatanya nggak membuat Manchester United pesimis. Berbagai pandit meyakini Setan Merah bisa mengulangi kejayaan 8 tahun lalu. Gary Neville optimis Bruno Fernandes dan kolega bakal angkat trofi di San Mamés. Saya rasa United bakal menang nanti malam. Memenangkan Liga Eropa bakal menjadi harapan di tengah kelamnya keadaan tim saat ini. Mereka punya pemain yang solid untuk mewujudkan hal itu, ujar Neville. Roy Keane yang hobi menghujat Manchester United juga ikut-ikutan memberi prediksi optimis. Kedua tim memang tak berbeda jauh di liga, namun jika kita berbicara pengalaman di final, Manchester United jauh lebih unggul dibanding Spurs. Saya yakin Bruno bakal menjadi penentu. Bahkan Jamie Carragher selaku legenda Liverpool juga menjagokan Setan Merah. Pandit Sky Sport ini lebih memilih Manchester United yang menjadi juara ketimbang Tottenham Hotspur. Saya pikir United akan memenangkan laga final ini. Mereka berhasil menumbangkan Manchester City di Piala FA musim lalu dan mereka masih punya rasa optimis, ujar Carragher. Bukannya gentar, Ange Postecoglou justru berani menantang prediksi para pandit. Juru taktik asal Australia ini tetap optimis bisa membungkam semua yang meremehkan The Lily Whites. Biasanya saya memenangkan banyak hal di musim kedua saya. Saya tak akan mengatakan hal itu jika saya tak mempercayainya, ujar Edge. Pelatih 59 tahun ini semakin jumawa karena belum pernah kalah dari Setan Merah di musim ini. Dapatkan sepatu running Adidas Galaxy 6 mumpung lagi diskon 40%. Cek link di bawah ini. Gagal total di partai final. Usai diunggulkan, Manchester United langsung tampil ngegas sepanjang babak pertama. The Red Devils mengurung total Tottenham Hotspur dengan mencatat 63% penguasaan bola. Anak asuh Ruben Amorim bahkan sanggup melepas 5 tembakan ke gawang Guglielmo Vicario. Salah satunya dilesakkan Amal Diallo yang sayangnya masih melenceng dari sasaran. Namun segala gempuran tersebut justru berakhir sia-sia menjelang turun minum.
Berawal dari umpan silang Pape Matarser, Brennan Johnson tiba-tiba merobek gawang Manchester United. Penyerang asal Wales itu memanfaatkan kacaunya koordinasi lini belakang Setan Merah. Luke Shaw dan Andre Onana jadi biang kerok karena kurang sigap menghalau bola. Setelah unggul 1 angka, Ange Postecoglou langsung meminta anak asuhnya parkir bus. Sepanjang babak kedua, praktis cuma The Red Devils yang inisiatif menyerang. Hasilnya 80% penguasaan bola menjadi milik Setan Merah. Amad Diallo dan kolega bahkan membuat 4 tembakan ke gawang dari 11 percobaan. Tadukan Rasmus Højlund ke gawang yang sudah kosong melompong nyaris berbuah gol. Namun bola yang cuma berjarak sejengkal dari garis takdir itu dihalau Mickey van de Ven. Ruben Amorim akhirnya memasukkan Alejandro Garnacho dan Joshua Zirkzee. Sayangnya pergantian tersebut gak mampu berbicara banyak di hadapan tembok The Lily Whites. Sampai peluit akhirnya dibunyikan, kedudukan tetap bertahan 1-0 untuk tim asal London. Tottenham akhirnya memutus kutukan tanpa trofi yang terus menghantui selama 17 tahun terakhir. Sebaliknya, Manchester United makin menderita karena harus mengakhiri musim tanpa gelar. Blunder fatal Ruben Amorim. Kekalahan dari Tottenham Hotspur bikin Ruben Amorim disorot tajam sebagai kambing hitam. Juru taktik 40 tahun ini dihujat habis-habisan karena membuat berbagai blunder. Sang pelatih diketahui memasang Luke Shaw sebagai bek tengah kidal. Padahal Shaw lebih cocok ditaruh sebagai bek sayap kiri karena punya umpan silang mematikan ke kotak penalti. Amorim juga tetap ngotot memaksa skema 5 bek hingga 90 menit padahal Setan Merah butuh gol. Patrick Dorgu dan Nosair Marzoroi baru ditarik keluar jelang laga berakhir. Kobbie Mainoo yang sering mencetak gol krusial malah baru dimasukkan pada menit 90. Strategi darurat Amorim yang memasang Harry Maguire sebagai striker juga gagal total. Dirinya juga dikecam karena memaksa Bruno Fernandes menjadi gelandang bertahan. Sang Magnifico harus bermain lebih dalam karena satu posisi nomor 10 diberikan pada Mason Mount. Pilihan taktik Amorim ini malah bikin Setan Merah kehilangan kreativitas tajam Bruno. Sebaliknya, Mount tampil buruk dan gagal membuat satupun peluang untuk rekan-rekannya. Kegagalan di final makin menjatuhkan mental Amorim sebagai nakoda Setan Merah. Sebelumnya, sang pelatih sudah mencatat dosa kelam membawa Manchester United finish di papan bawah. Amorim juga mencatat persentase kemenangan terburuk sejak Sir Alex Ferguson pergi. Berbagai rekor jelek ini sempat membuat Amorim ingin angkat kaki pada awal tahun. Namun niatan ex-pelatih Sporting Lisbon itu justru ditahan sang CEO Omar Berrada. Kepergian sang penyair bahkan ditahan oleh Rio Ferdinand selaku legenda Manchester Merah. Anda tak bisa menaruh harapan kepada seorang pelatih namun tak memberikannya kesempatan untuk mengubah segalanya. Dia perlu waktu untuk melakukan semua itu, ujar Ferdinand. Celana kargo pendek dengan berbagai varian warna dari Honorable ini bisa kamu dapetin dengan harga 120 ribuan aja. Segera cek link di bawah ini. Dengan kegagalan memalukan di Europa League, akankah Manchester United bakal makin lawak bersama Ruben Amorim?